Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada. Kita dengar-dengaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Karena kasih setiamu, penyertaan-Mu, Engkau bangunkan kami dalam keadaan damai sejahtera di pagi hari ini, dan Engkau berikan hari yang baru dalam hidup kami. Untuk itu Tuhan, biarlah kami boleh melangkah di hari yang baru ini seturut dengan kehendak Tuhan. Mulai pikiran, ucapan, dan kelakuan kami. Dari kehidupan kami ini boleh berharga di mata-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pena, kesaksian. Landasan firman Tuhan diambil dari Mazmur 66 ayat 16 sampai 20. Mazmur 66 ayat 16 sampai 20. Marilah, dengarlah, hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku. Kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Kitab Mazmur adalah lembaran yang terbuka tentang kehidupan Daud. Karena ia menuangkan seluruh jeritan hatinya kepada Tuhan. Seluruh pergumulan kehidupannya, pelanggaran-pelanggarannya, ataupun keperkasaan Tuhan dalam hidupnya, ia gores dalam tulisan pujian dan kesaksian. Daud berkata, marilah, dengarlah, aku hendak menceritakan apa yang dilakukan Tuhan terhadap diriku. Perjalanan hidupnya yang penuh dengan tantangan membuatnya memiliki banyak hal yang dapat diceritakan tentang kasih setia Tuhan. Kepedihan dan liku-liku kehidupannya menjadi pena di tangan Tuhan untuk menuliskan kesaksian indah bagi dunia. Hal ini pula disaksikan oleh Ayub ketika ia menyelesaikan penderitaan hidupnya. Penderitaannya membuka mata hatinya untuk lebih mengenal seluruh eksistensi Tuhan, yaitu kasih setia, kedaulatan Tuhan, dan keperkasaan Tuhan. Ayub mengenal keberadaan Tuhan di dalam kehidupannya. Justru ketika ia sedang duduk di tengah-tengah abu dengan sekeping beling di tangannya untuk menggaruk-garuk badannya. Ketika ia dihina oleh pasangannya. Ketika ia diludahi oleh banyak orang. Disitulah ia justru bertemu dengan Tuhan. Ia mengenal keberadaan Tuhan yang sesungguhnya. Bukan di tengah-tengah kemewahan hidupnya. Dengan kata lain, kesulitan dan tantangan hidup memperkaya suara kesaksian kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di manakah kebesaran kesaksian Allah? Jika tanpa kita lihat cerita terbelahnya Laut Merah, atau runtuhnya tembok Yeriko, atau Gua Singa dan Daniel, Daud dan Goliat, Elia dan janda Safrat, dan lain-lain. Semua itu menceritakan tentang kesaksian di mana di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah ketidakberdayaan, dan tembok tebal kehidupan, disitulah sedang menunggu karya tangan Tuhan di dalam kehidupan kita yang akan melahirkan kesaksian indah untuk dicerahkan dalam firman-Nya. Bapak Ibu, tanpa kesulitan, tanpa tantangan hidup, kekristenan akan dimanjakan. Sehingga membuat kita mudah kecewa dan menyalahkan Tuhan. Ayub berkata, apakah kita mau menerima yang baik saja dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Kebaikan Tuhan untuk kita syukuri,
Sedangkan hal-hal yang tidak enak, yang menyakitkan kita, yang kita alami, adalah corong kesaksian, adalah suara kesaksian yang menyuarakan kesetiaannya. Kita tetap setia dan Tuhan tetap beserta dengan kita. Kita tidak berhak bertanya, mengapa semua ini terjadi padaku? Ketika kepedihan menghadang, tetapi kita akan berkata, mari kepadaku segala persoalan kehidupan. Aku mempunyai Allah yang besar. Renungan ini ditutup dengan satu cerita kecil di mana ada seekor burung kecil yang jatuh ke tanah. Diakibatkan gumpalan salju sehingga gumpalan itu menghentikan kepakan sayapnya. Burung itu menjadi panik ketika salju itu menjadi gumpalan es dan membuat sayapnya tidak lagi bisa berkepak. Inilah akhir hidupku, pikir burung itu. Tetapi tiba-tiba seekor kerbau menjatuhkan kotoran ke atasnya, ke atas burung itu. Hal ini membuat burung itu semakin panik karena ia berpikir kotoran itu akan semakin memperburuk kondisi yang ia alami. Tetapi, Bapak Ibu, lambat laun kehangatan dari kotoran itu mencairkan gumpalan es di sayapnya. Sehingga ia mulai bisa mengepakkan sayapnya dengan kekuatan yang baru dan mulai terbang tinggi dan semakin tinggi. Karena kotoran yang jatuh tadi. Bapak Ibu dikasih Tuhan, terkadang kita menjadi panik ketika persoalan datang bertubi-tubi. Namun sesungguhnya semuanya itu melatih kekuatan sayap iman kita dan membuat kita terbang semakin tinggi, menyuarakan kemuliaannya. Semuanya itu, badai persoalan itu, menjadi corong kesaksian kita apabila kita bertahan sampai akhirnya. Bila badai persoalan menghadang dan padang gurun terbentang di hadapan kita, jangan tawar hati, karena disitulah pena kesaksian Anda mulai ditulis. Selamat pagi, selamat berkarya, tetap bertahan di masa susahmu, karena Allah selalu ada di sisimu. Amin. Amin. Amin.